Jadi Bapak Ibu, mari dalam suasana duka ini kita ingat, kita tidak perlu berlarut-larut. Silakan berduka, tapi jangan berlarut-larut. Mengapa? Karena kita punya pengharapan bahwa adik kasih kita ini dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan itu adalah suatu kondisi terbaik yang bisa kita alami, yang bisa dialami oleh manusia manapun. Karena bersama-sama dengan Dia, itu situasi yang terbaik, kondisi yang terbaik, keadaan yang terbaik. Kalau orang mencari sukacita terbaik di sana. Mencari ketenangan terbaik di sana. Dan adik kasih kita ada di tempat seperti itu. Jadi sekali lagi keluarga yang berduka, keluarga Antonan, keluarga Marbun, keluarga besar Simanjuntak. Mari kita keluarkan hati, kita memandang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, dan biarlah prosesi hingga ke pemakaman adik kita dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan mewakili pelaksana harian majelis jemaat Immanuel pada umumnya. Tuhan memberkati. Salam. Bapak Ibu, sidang perkabungan yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, dan ibadah kita ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wiwik Timbuan MTH. Hidup adalah anugerahnya. Hidup tidak terjadi dengan sendirinya. Hidup ada karena ada yang memberikannya. Tuhanlah sumber kehidupan itu. Dan ketika kehidupan kita bersama orang yang kita kasihi diambilnya, ingatlah, penyertaan Tuhan selalu ada bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Mari kita bersama memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dengan Kidung Jemaat 453 ayat 1. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, mari kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berberat, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kembali dalam duka cita yang besar kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan penolong kami yang setia. Engkaulah tempat kami menaruh pengharapan di tengah-tengah ketiadaan pengharapan. Di tengah duka cita ini kami hendak melandasi kehidupan kami dengan sabdamu. Kiranya Tuhan berkati kami dengan roh dan hikmat-Mu, sehingga sabdamu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami yang lemah. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku, Injil Yohanes pasal 14 pada ayatnya yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika tadi saudara Bapak Hendrik yang sempat ke Timika lalu menjemput kasih kita, bercerita tentang bagaimana semangat kekasih kita saudara Patria di tengah kelemahan karena sakitnya,
ada seorang pendeta yang dibawa lalu melayani perjamuan kudus terakhir bagi kekasih kita. Nampak sekali ada semangat gitu ya, mengumpulkan segala kekuatan untuk mengunyah hosti, lalu ditelan dan minum anggur. Nampak tadi dalam cerita ada semangat, ada kesiapan tersendiri ya, dari hatinya untuk bertemu dengan Tuhan. Adalah sebuah ketenangan yang dialami dan dilalui. Nah, ini luar biasa, saudara. Dan kita percaya sebagaimana firman Tuhan tadi katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kasih kita, saudara Patria Letare Aritonang, saat ini kita imani, kita percaya sudah berjumpa dengan juru selamat yang selama ini ia sembah dan puji. Mungkin duka cita, bukan mungkin tapi pasti, sebagai orang tua, sebagai saudara bersaudara, sebagai handai tolan kerabat, kita semua kehilangan. Kita semua berduka seperti yang disampaikan oleh Bapak Mujiono. Kita tidak lagi bisa mendengar suara merdunya atau semua hal tentang beliau. Tetapi ada satu hal yang membahagiakan kita, bahwa kekasih kita menemukan jalan terbaik di dalam Yesus. Kematian merupakan sebuah awal dari kehidupan kekal. Dan bagi orang yang setia akan berjumpa di Yerusalem yang baru. Itulah pengharapan kita, bahwa kekasih kita tidak lagi bisa berjumpa atau datang kepada kita, tapi kita bisa datang ke sana. Itu Daud ya, iman Daud seperti itu. Ketika anaknya meninggal, dia juga berkata seperti itu. Daud ketika anaknya meninggal, dia katakan, aku harus bangkit dari keterpurukan dan kesedihan ini, karena dia tidak bisa lagi datang kepadaku, tapi aku memiliki pengharapan untuk bisa datang ke sana. Dan kita semua saat ini sedang antri ya Bapak Ibu, ibarat mau naik kereta kita antri, dan kekasih kita telah mendahului kita. Kita tidak tahu kapan kita berpulang ke panggilan Bapa, tapi pesan firman Tuhan, mari kita tetap di jalannya, karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, jalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Dia, tetap beriman penuh dan berharap kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum keberangkatan jenazah almarhum bersama keluarga besar yang akan berencana untuk mengebumikan jenazah di kampung halaman, kalau tidak salah namanya Hutan Hinjang ya. Kita akan topang dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami datang lagi kepadamu. Kami berterima kasih oleh karena firman-Mu boleh menyapa kami. Meskipun hati kami kehilangan, air mata tumpah, bahkan duka cita mendalam menjadi bagian kehidupan kami saat ini. Oleh karena anak terkasih, adik terkasih, saudara terkasih, yakni almarhum saudara Patria Letare Aritonang, Tuhan sudah panggil pulang, mendahului semua kami. Dan firman-Mu katakan bahwa kekasih kami sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang ia puji dan sembah. Dan saat ini ia berada di rumah Bapa di sorga. Menjadi sebuah berita yang mensukacitakan di tengah duka cita ini Tuhan. Bahwa kami juga akan ke sana ketika kami Tuhan jumpai dalam kesetiaan beriman kepadamu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan itu dalam hati pikiran kami, sehingga kami tidak kehilangan arah di tengah duka cita ini, tetapi tetap memandang kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat peristiwa kehilangan ini. Bapa, kami juga bersyukur ketika keluarga kami yang membawa almarhum dari Timika boleh tiba di Sumatera Utara ini dengan tidak kurang apapun.
perjalanan mereka Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah berkati, dan keselamatan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami bersyukur. Dan ketika sebentar keluarga besar akan berencana untuk membawa almarhum ke kampung halaman ke Huta Ginjal, kami serahkan perjalanan yang akan ditempuh. Tolong Tuhan sertai dan berkati, berikan cuaca yang bersahabat sehingga mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Kami menopang dalam doa untuk Ibu Aini Boru Marbun. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan sejati, Tuhan beri senantiasa kesehatan yang terbaik. Bahkan saudara bersaudara, keluarga besar Ari Tonang Boru Marbun dan juga keluarga besar Simanjuntak, Tuhan tolong rahmati dengan berkat terbaik di tengah rencana perjalanan yang akan ditempuh. Biarlah juga rencana pemakaman yang akan dilaksanakan boleh berjalan seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa untuk semua kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Ini doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran yang kami perbuat. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang berkata, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapak dan saudaraku, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 332 pada baitnya yang pertama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepadaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati ibu bapak saudara-saudara dari malam hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kami dari keluarga Ritonang yang berkumpul di sini pada saat ini, pertama sekali menyampaikan kepada Majelis GPIB Immanuel yang juga hadir dengan jemaat atau keluarga besar GPIB yang ikut juga merasakan pada kami, terutama ibu kami di sini Boru Marbun dan anak kami di sini Polmas Simanjuntak, keluarga Simanjuntak, dan inilah kami semua keluarga yang ada di Medan ini. Dan doa dan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta tadi kiranya menjadi kekuatan baru pada keluarga, apalagi tidak ikut dari sana tapi di sini dijemput dan bertemu di sini.
yang keduanya kiranya Tuhan mengabulkan. Dan harapan kami, walaupun dalam perjalanan nanti supaya kita akan mendoakan hingga sampai ke tempat, karena perjalanan akan memakan waktu 2 jam kurasa sampai ke sana nantinya. Jadi kiranya Tuhan yang menyertai. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Gembala Sidang dan juga jemaat GPIB Immanuel. Demikian kepada keluarga kita yang ada di Medan ini yang ikut hadir. Walaupun tidak semua ikut nanti, kedua kami juga ikut menyertai. Sekian dan terima kasih. Udahlah, udah bisa karena lama lagi nanti perjalanan. Siapa yang mau ikut ambulans? Berapa orang yang ikut dalam ambulansnya? Sini Bang, biar dimasukin lagi. Wih, iya, beras. Udah bisa ditutup. Udah bisa ditutup belakang. Ditutup mau. Mulai dia mau dibuka Ini bunganya Ya, kita balikin aja sana, nanti goncangan rusak. Rusak nanti. Oh, Biar di mobil lagi. Ini siapa? Bangun mana bangun? Ini biar taruh lagi di sana, nanti ini goncang jatuh, rusak. Bangun. Bawa itu bunga lagi. Nanti di sini Nanti rusak nanti bunganya. Taruh tempat kayak tadi. ini udah bisa ditutup.